Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arafi. Saya dari Prodi Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Oke, kali ini saya akan membahas materi identitas diri. Apa itu identitas diri? Yuk kita pelajari bersama. Baik, pertama-tama kita akan masuk di individu dan sosial. Apa sih individu itu? Individu adalah satuan manusia yang berdiri sendiri, memiliki kepribadian, watak, serta identitas yang unik. Setiap individu membawa perbedaan yang menjadikannya khas dan tidak sama dengan orang lain. Yang pastinya kepribadian, watak itu memiliki perbedaan dalam setiap individu tentunya. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah identitas yang unik yang tidak dimiliki oleh setiap orang lain dan menjadikannya sebuah keunikan spesial. Nah, contohnya saya kasih contoh, yaitu ada manusia yang bisa melihat makhluk halus. Nah, bisa dikatakan dengan makhluk indigo. Kita lanjut ke sosial. Sosial berkaitan dengan hubungan antar individu dalam kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan interaksi, kerjasama, dan komunikasi dengan orang lain. Baik, saya lanjut. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai individu dan sosial. Nah, kita akan melanjutkan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Apa itu otonom? Otonom merupakan kemampuan untuk mengatur, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Oke, saya lanjut. Di sini kalian pernah mendengar kata identitas? Ya, identitas terbagi menjadi dua macam, yaitu identitas sebagai individu dan identitas sosial. Identitas sebagai individu merupakan gambaran diri yang membedakan seseorang dari orang lain. Identitas ini terbentuk melalui watak, karakter, sifat bawaan, serta ciri-ciri unik yang telah ada sejak lahir. Saya kasih contoh, yaitu adalah KTP, kartu tanda pengenal, yang berisikan ada nama, status agama, dan jenis kelamin. Oke, di sini kita lanjut identitas sosial. Menurut Richard Jenskin dan Giddens menyebutkan bahwa identitas sosial adalah pemahaman kita atas siapa diri kita dan atas siapa orang lain. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan menerangkan identitas diri menurut Anthony Giddens. Nah, di sini identitas diri memiliki dua macam, yaitu ada identitas primer dan yang kedua ada identitas sekunder. Identitas primer adalah identitas yang terbentuk pada awal kehidupan, termasuk gender, ras, dan etnis. Yang kedua ada identitas sekunder, identitas yang dibentuk dari identitas primer dan mencakup juga identitas yang terkait peran dan status sosial. Identitas ini terbagi dua macam status, yaitu ascribe dan achieve. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan membahas mengenai status dan peran. Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat yang dapat mencerminkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban tertentu. Oke, di sini ada dua macam status, yaitu status bawaan atau ascribe status merupakan identitas yang sudah ditentukan atau didapat sejak lahir. Contohnya, jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Status agama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Status ekonomi keluarga. Nah, sedangkan achieve status yang dicapai sendiri merupakan identitas yang diperoleh berdasarkan usaha atau keputusan yang kalian lakukan atau kalian pilih dan pengakuan yang diberikan oleh orang lain. Contohnya gelar sarjana dan prestasi. Oke,
Baik, saya lanjut. Tadi kita sudah membahas mengenai status sosial. Nah, kita lanjut ke peran sosial. Peran sosial adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu sesuai dengan status yang dimilikinya. Setiap status sosial diikuti oleh peran tertentu. Baik, saya lanjut. Di sini ada dua macam peran, yaitu peran formal dan peran informal. Peran formal yaitu peran yang ditentukan oleh aturan atau kebijakan yang ada, biasanya diorganisasikan oleh institusi. Contohnya, peran seorang guru di sekolah atau seorang dokter di rumah sakit. Yang kedua, peran informal, peran yang tidak diatur secara resmi tetapi diterima oleh masyarakat atau kelompok sosial. Contohnya, peran sebagai sahabat atau pemimpin informal dalam kelompok teman sebaya. Baik, saya lanjut. Kita masuk ke fungsi peran. Nah, di sini fungsi peran ada berbagai macam fungsi peran. Ada 6 fungsi peran. Yang pertama ada mengatur tingkah laku sosial. Yang kedua ada menciptakan keteraturan sosial. Yang ketiga menentukan identitas sosial. Yang keempat menjadi pedoman bertindak. Yang kelima menghubungkan individu dengan masyarakat. Yang terakhir, yang keenam menjadi dasar pengharapan sosial. Oke, kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, mengatur tingkah laku sosial. Penjelasannya adalah peran berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang mengarahkan bagaimana seseorang harus bersikap sesuai dengan statusnya. Contohnya di sekolah, seseorang guru harus bersikap tegas, sopan, dan memberi contoh baik kepada siswanya. Hal ini membuat tingkah laku guru sesuai harapan masyarakat. Nah, baik, yang kedua, di sini kedua ada menciptakan keteraturan sosial. Penjelasannya, peran membantu menjaga ketertiban karena setiap orang tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya, petugas lalu lintas mengatur jalan, pengendara mematuhi rambu, ketertiban muncul karena semua menjalankan perannya. Nah, yang ketiga ada menentukan identitas sosial. Nah, penjelasannya ada peran menunjukkan jati diri seseorang dalam masyarakat. Kita ambil contoh di sekolah. Nah, di sekolah dengan status pelajar dikenal sebagai generasi yang belajar dan mengembangkan kemampuan di sekolah. Itu menjadi identitas sosialnya. Yang keempat ada menjadi pedoman bertindak. Penjelasannya ada peran memberi petunjuk bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Contohnya, seorang dokter harus memberikan pelayanan medis terbaik, memeriksa pasien, menjaga rahasia pasien. Semua ini menjadi pedoman tindaknya yang berlaku atau sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga ada menentukan identitas sosial. Penjelasannya, peran menunjukkan jati diri seseorang dalam masyarakat. Kita ambil contohnya di dalam sekolah. Seseorang dengan status pelajar dikenal sebagai generasi yang belajar dan mengembangkan kemampuan di sekolah. Itu menjadi identitas tertentu di dalam sosialnya. Baik, yang keempat menjadikan pedoman bertindak. Penjelasannya, peran memberikan petunjuk bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Contohnya, seseorang dokter harus memberikan pelayanan medis terbaik, memeriksa pasien, menjaga rahasia pasien. Semua ini menjadi pedoman tindakannya yang menyangkut SOP yang harus ditindakan. Nah, yang kelima ada menghubungkan individu dengan masyarakat. Penjelasannya, peran membuat seseorang terlibat dalam aktivitas sosial dan memiliki hubungan dengan orang lain. Contohnya di masyarakat, ketua RT berperan sebagai penghubung warga dengan pemerintah setempat melalui rapat, pengumuman, atau kegiatan sosial. Nah, yang keenam ada menjadi dasar pengharapan sosial. Penjelasannya, masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap seseorang berdasarkan perannya. Contohnya, masyarakat berharap polisi memberikan rasa aman. Jika polisi berlaku buruk, masyarakat merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan perannya. Yang keenam, ada menjadi dasar pengharapan sosial. Penjelasannya, masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap seseorang berdasarkan perannya. Contohnya, masyarakat berharap polisi memberikan rasa aman. Jika polisi berlaku buruk, masyarakat merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan perannya di dalam masyarakat.
Baik, bisa kita simpulkan bahwa fungsi peran sosial itu sangatlah penting dalam kehidupan sosial karena membantu mengatur perilaku individu, menciptakan keteraturan, membentuk identitas, memberikan pedoman bertindak, serta menghubungkan individu dengan masyarakat. Ketika setiap orang menjalankan perannya dengan baik, kehidupan sosial menjadi lebih harmonis, tertib, dan berjalan dengan sesuai harapan bersama. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan, tanggapan, maupun diskusi agar pemahaman ini menjadi lebih lengkap. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.